Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi bersama Ari Channel. Nah, hari ini kita akan menjawab buku tema 3 kelas 3 subtema 2 pembelajaran 6 halaman 109. Untuk adik-adik kelas 3 semuanya, mari kita simak soal-soal yang ada di buku tema 3 kelas 3 subtema 2 pembelajaran 6. Oke, untuk adik-adik pembelajaran 6, ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya. Masing-masing kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapi bagian berikut ini. Nah, oke, untuk adik-adik kita langsung ke soalnya ya. Soalnya. Oke. Ke soal, ini benda ya. Benda itu ada berdasarkan wujudnya memiliki sifat contoh. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita akan berdasarkan wujudnya. Oke. Berdasarkan wujudnya, benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, setelah itu kita akan mengulas tuntas dengan benda padat. Benda padat itu mempunyai atau memiliki sifat dan mempunyai contoh. Oke, langsung ya. Benda padat memiliki sifat bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi padat itu ukurannya tetap ya. Dan mempunyai contohnya buku, meja, kelereng, bola. Seperti itu contohnya. Itu untuk benda padat. Setelah itu kita ke benda cair. Benda cair itu memiliki sifat bentuk berubah-ubah sesuai wadahnya. Ya, berubah-ubah sesuai wadahnya. Contohnya kecap, air, sirup, susu. Itu kalau cair, umpamanya adik-adik mempunyai air ya, air minum. Adik-adik tuangkan ke gelas, itu bentuknya juga akan seperti gelas, berbentuk wujud seperti gelas, seperti itu. Oke, langsung next, kita lanjut ke gas. Benda gas memiliki sifat bentuknya berubah sebagai besar tidak terlihat. Gas itu seperti bau buang apa itu ya, bau-bau yang tak sedap itu bisa menjadi gas. Contohnya asap, uap air, gas LPG. Ya seperti itu ya adik-adik ya. Itu wujud-wujud benda. Benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas.
dan memiliki sifat sendiri-sendiri. Seperti itu. Next, kita lanjut ke berikutnya. Ayo mengamati. Lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel, jadi adik-adik membuat tabel ya, terus lokasi pengamatannya di mana, supaya kalau di rumah, di sini ditulis di rumah. Benda yang diamati apa nama bendanya gitu ya. Ini contoh tabelnya. Contoh tabelnya itu ini ya. Contoh tabel. Oke, contoh tabelnya tak geser dulu biar kelihatan semua. Oke. Nomor ada 1 2 3 4 5 6 7. Nama benda, bahan pembentukan, wujud benda, terus fungsi benda. Oke, next kita lanjut ke nomor 1 ya. Nomor 1 ada meja. Meja, bahan bentuknya dari kayu. Wujud bendanya padat. Terus fungsi benda tempat makan. Meja itu bisa tempat makan, untuk bisa belajar dan lain-lain ya, seperti itu. Terus kita next nomor 2. Gelas. Nama benda gelas. Bahan pembentukan kaca. Wujud benda padat. Fungsi benda untuk minum. Untuk minum ya, untuk menuangkan air. Terus bisa diminum. Seperti itu. Next kita lanjut ke nomor 3. Nama benda susu ya. Bahan pembentukan susu sapi. Wujud benda cair. Fungsi benda untuk diminum. Nah, kalau namanya susu ya mesti untuk diminum. Untuk olahan makanan yang lain juga bisa. Seperti itu. Nomor 4. Nama benda air. Bahan pembentukan air. Wujud benda cair. Fungsi benda untuk diminum ya. Untuk diminum, terus bisa untuk mandi juga. Namanya air kan itu bisa untuk mandi kalau kita mau mandi, seperti itu ya. Oke, nomor 5. Nama benda LPG, gas. Bahan bentuk gas. Wujud benda gas. Fungsi benda untuk memasak. Nah, gas itu untuk memasak, bisa untuk memasak air, memasak nasi, untuk menggoreng lauk, seperti itu ya. Next kita lanjut ke lemari. Nama benda lemari, bahan bentuk kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda menyimpan barang. Menyimpan barang itu bisa pakaian, bisa sepatu, bisa perhiasan dan lain-lain ya. Next, nomor terakhir nomor 7 ya. Kursi. Nama bahan bentuk kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda untuk duduk. Nah, untuk adik-adik duduk waktu sekolah itu kursi ya, seperti itu. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo menulis. Tuliskan
dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, di sini adik-adik disuruh menulis ya, bercerita kecil lah tentang benda tadi. Nah, seperti ini manfaat benda beraneka wujud. Ini untuk saya ya. Perubahan wujud benda bisa membantu kehidupan sehari-hari. Seperti saat kapur barus menyupling dalam kurung itu perubahan benda padat ke gas ya, seperti kapur barus adik-adik apa itu haluskan ya. Kapur barus menghasilkan bau yang wangi yang berguna untuk membuat lemari wangi, dan seiring waktu pun kapur barus tersebut habis. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya. Ayo berlatih. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Yo, siapa yang pernah melihat timbangan selain benda padat? Oke, next kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, ke halaman berikutnya. Ada beberapa satuan massa ya. Ada beberapa satuan massa. Bentar, tak toton yang penak. Ya. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat. Seperti kilogram disingkat kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilogram dan 1000 gram. Apakah benda tersebut mewujudkan berat yang sama? Itu ya. Ini contoh gambar nomor 1 ya, contoh gambar nomor 1. Ini contoh gambar nomor 2. Contoh gambar nomor 3. Itu ya. Oke. Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 on. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar nomor 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Oke, seperti itu. Nah, terus kita akan mengerjakan soal-soalnya. Ya. Tentukan satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30 kilogram kg ya. Ibu membeli telur sebesar 1 kilogram. Next, kita lanjut ke nomor 3. Berat cincin ibu adalah 3 gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue
adalah 250 gram. Next kita lanjut ke nomor 5. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Itu ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Mari ini ya, ayo mencoba. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. 1. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Catat hasilnya di dalam tabel. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Dari kita akan mengurutkan berat badan yang paling ringan sampai yang ke berat. Seperti itu ya. Nah, kita sudah mempunyai tabelnya. Oke, tabelnya ada 6 kolom. Nomor, nama, berat badan. Kita ke nomor yang pertama. Contoh namanya Rica. Rica itu berat badannya 30 kg. Yang kedua, Lani 33 kg. Nomor 3, Hanan 28 kg. Terus Todi 37 kg. Rio 35 kg. Nomor terakhir Hanung 31 kg. Nah, sekarang kita akan mengurutkan nama-namanya. Nah, yang paling rendah adalah Hana, Rica, Hanung, Lani, Rio, dan Todi. Nah, itu urut-urutannya ya, yang paling ringan dan yang berat. Nah, seperti itu ya adik-adik semuanya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus dibagikan ke teman-teman sekelasnya biar paham semuanya. Oke, terima kasih kepada adik-adik. Bila ada kurang paham bisa tanya lewat komentar. Oke, terima kasih pada adik-adik semuanya. Selamat belajar, semoga mendapatkan nilai yang bagus.